Utusan daripada Hindu. Siapa Hindu ini? Hindu ini orang yang mendendam kepada Rasulullah, kepada Hamzah bin Abdul Muthalib, karena di dalam perang Badar telah membunuh ayah dan saudaranya. Sehingga ia dendam dalam hati, wahai Hamzah, aku akan membalaskan dendamku atas kematian ayahku dan saudaraku. Akan aku minum darahku, itulah janji itu. Sehingga sebelum terjadi perang Uhud, ia mengadakan sayembara, mencari ahli tombak. Dapatlah seorang budak yang bernama Wahsy. Inilah yang menjadi pemenangnya. Apa tebusan yang diberikan Hindu kepada Wahsy? Kalau engkau berhasil membunuh Hamzah, maka engkau akan merdeka. Hanya itu yang diharapkan oleh Wahsy, kemerdekaan, tidak jadi budak lagi. Sehingga ketika terjadi perang Uhud, Wahsy ini hanya fokus untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Ketika ia melihat Hamzah bin Abdul Muthalib sudah lengah, maka ia tombak Hamzah bin Abdul Muthalib sampai Hamzah bin Abdul Muthalib syahid di medan perang Uhud. Hindun yang melihat Hamzah sudah tergeletak bapak dan ibu datang menemui Hamzah. Kemudian ia ambil pedangnya, ia belah dada Hamzah bin Abdul Muthalib. Setelah ia belah dada Hamzah bin Abdul Muthalib, ia ambil hatinya, kemudian ia makan, ia kunyah dan ia muntahkan. Akhirnya wahai Hamzah, terbalaskan dendam. Hamzah bin Abdul Muthalib bapak dan ibu itu dimakamkan di depan sana, di Makbarah Syuhada Uhud. Di Uhud ini dulu pernah terjadi banjir, sehingga banyak jenazah-jenazah yang dimakamkan itu, syuhada Uhud itu yang keluar karena banjir. Dapatlah satu jasad itu yang dadanya terbelah dan darahnya masih segar. Setelah 1000 tahun lebih dimakamkan, ternyata ketika keluar setelah banjir itu darahnya masih segar, bahkan harum. Dilihat dari ciri-cirinya dada terbelah, maka itu dinyatakan, diidentifikasi adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, karena orang syahid yang terbelah dadanya ketika perang Uhud adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Dimakamkan kembali bapak dan ibu, kita tidak jauh lagi ke sana. Di sana ada dua makam yang ditandai. Yang pertama makamnya Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian makamnya Mus'ab bin Umair. Siapa Mus'ab bin Umair ini? Mus'ab bin Umair ini adalah bapak dan ibu sahabat Rasulullah, anak muda, anak orang kaya. Sehingga ketika Mus'ab bin Umair ini sudah syahid, Rasulullah melihat jasad Mus'ab bin Umair. Apa kata Rasul? Ini kan Mus'ab bin Umair, anak orang kaya, masih muda, tetapi sudah syahid. Orang dulu berlomba-lomba syahid di medan perang. Sekarang ada perang, takut orang mau ikut. Kalau dulu orang ingin sekali syahid karena jaminannya jelas surga. Bagaimana kayanya Mus'ab bin Umair ini bapak dan ibu? Mus'ab bin Umair ini anak orang kaya di kota Makkah, tetapi dia masuk Islam dan dia ikut perang di perang Uhud. Saking kayanya bapak ibu, parfumnya itu 200 meter belum sampai ke ibu orangnya, tapi baunya sudah dicium. Itulah saking kayanya Mus'ab bin Umair ini. Tapi dia syahid dalam keadaan masih muda. Masih muda dia bapak dan ibu. Jabal Rumat, kemudian ini Jabal Uhud. Jabal Uhud ini panjangnya 7 km. Bapak dan ibu akan mendapatkan pahala sebesar Bukit Uhud dengan cara ikutlah sholat jenazah. Kalau mau dapat pahala seberat Bukit Uhud, maka ikutlah sholat jenazah. Kalau mau 2 kali pahala seberat Uhud, maka ikutlah sholat jenazah dan mengantarkan ke Tuhan. Karena pahala perempuan nggak boleh kan? Pahala sholat jenazah itu satu aja seberat Bukit Uhud. Pahala sholat jenazah kemudian mengantarkan sampai ke kubur seberat 2 bukit Uhud. Di Makkah, Madinah sering ikutkan. Alhamdulillah panen pahala seberat bukit Uhud kalilah 1000.
Di kampung Ustaz. Sekali apa itu? Kalau di kampung Kalau di kampung sama itu satu Bukit Uhud. Tapi kalau kita sholatnya di sini, berapa keutamaan di Kota Madinah? 1000. Maka kalikan aja lah. Sudah berapa ribu. Oh, di kampung juga ya? Sebesar itu. apalagi kan kalau ini tapi kalau perempuan kan nggak boleh masuk ke ini ke. Kalau di kampung boleh, Bu. Kalau di kampung ini udah kita nampak aja udah menambah siksa mayat. Kita hari ini nanti kalau apa kan banyak laki-laki tuh kita di ini aja nanti kalau udah orang tuh udah bubar kita baru ziarah. Ia datang menemui Rasulullah meminta maaf. Ya Rasulullah, saya meminta maaf karena telah membunuh paman Hamzah bin Abdul Muthalib dalam perang. Apa jawaban Rasulullah? Wahai Wahsy, aku memaafkanmu tetapi aku tidak ingin melihat wajahmu lagi. Kalimat Rasulullah inilah yang membuat Wahsy merasa diri. Sehingga di Kota Madinah ini Bapak dan Ibu, semenjak Rasulullah mengeluarkan ucapan itu, Wahsy tidak berani tampil ke depan. Kalau ia ingin melihat Rasulullah, maka ia akan sembunyi-sembunyi. Kenapa Rasulullah tidak ingin melihatnya? Apakah Rasulullah dendam? Tidak. Rasulullah itu suci dari sifat-sifat yang seperti itu. Tetapi apa yang membuat Rasulullah itu mengatakan demikian? Kalau Rasulullah melihat Wahsy, terbayanglah Rasulullah wajah pamannya. Terbayanglah Rasulullah bagaimana keadaan pamannya ketika saat itu. Dadanya terbelah, hatinya sudah tidak ada, sehingga ia mengatakan, Wahsy, aku memaafkanmu, tapi aku tidak ingin lagi melihat wajahmu. Betapa sedihnya Bapak dan Ibu. Kita ingin melihat wajahnya, tetapi Wahsy hidup di masa Rasul, tetapi Rasul tidak ingin melihat wajahnya. Sampai akhir hayat Bapak dan Ibu, Wahsy ini didera atau merasa sedih yang sangat luar biasa karena Rasulullah tidak ingin melihat wajahnya. Kalau ia ingin melihat Rasulullah, sembunyi-sembunyi, jangan sampai Rasulullah melihat. Kalau Rasulullah melihatnya, ia takut luka Rasulullah itu, ingatan Rasulullah kepada papanya datang kembali.